Shalom kepada jemaat Gereja Kristen Jawa Kutoarjo, dimanapun berada yang saat ini berkenan bersama kami mengikuti ibadah, kami mengucapkan terima kasih. Selamat mengikuti ibadah Minggu 22 November 2020. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memulai ibadah dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1. Yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 3. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami merindukan suara-Mu. Urapi kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu tanggal 22 November 2020 diambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayat 45. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 45 akan kita baca berbalasan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penghakiman Terakhir. Perikop ini menggambarkan bagaimana kelak Kristus datang kembali sebagai Raja untuk menjadi hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Perikop ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana penghakiman itu akan berlangsung. Dan orang yang seperti apakah yang akan dibenarkan dan berhak masuk dalam kerajaan yang kekal. Saudara-saudara, Matius melalui perumpamaan pemisahan domba dan kambing memberikan gambaran jika pada hari penghakiman semua orang akan dikumpulkan menjadi satu. Lalu kemudian dipisahkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Disebut sebagai yang diberkati oleh Bapa. Mereka dianugerahi kerajaan. Pertanyaannya, apakah yang membuat mereka dianugerahi kerajaan? Kita perhatikan ayat 35 sampai 36. Disebutkan di sana. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Kelompok kedua adalah kambing yang ditempatkan di sebelah kiri.
disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Mereka dienyahkan ke dalam api kekal yang menyala-nyala. Apa yang membuat mereka dienyahkan ke dalam api yang kekal? Dijelaskan dalam ayat 42 sampai 43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata pemisahan itu terkait dengan perbuatan baik mereka di dalam hidup, yaitu kepedulian kepada sesama mereka. Apakah hal itu berarti bahwa keselamatan kita bergantung pada perbuatan-perbuatan baik kita? Untuk menjawab ini, saya mengajak kita untuk mencerna fakta yang menarik yang diungkapkan oleh Matius. Mereka yang berada di sebelah kanan, ternyata mereka tidak ingat. Mereka tidak ingat atau tidak menyadari bahwa mereka pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang diungkapkan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanan, jika mereka telah memberikan dirinya makan ketika lapar dan memberinya pakaian ketika mereka telanjang, ternyata mereka malah terkejut dan bertanya, kapan kami melakukannya? Kami tidak ingat. Kapan kami mengunjungi engkau? Kami juga tidak ingat. Kapan kami memberi engkau pakaian? Mengapa mereka tidak ingat pernah melakukan hal-hal itu? Karena perbuatan baik itu mengalir secara alamiah dalam diri mereka. Perbuatan baik itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menjadi satu kesatuan dalam kehidupan keseharian mereka. Ketika mereka menjumpai orang yang butuh pertolongan, secara otomatis, secara alamiah mereka tergerak untuk menolong. Mereka tidak memiliki pikiran dan tujuan lain selain menolong. Dari sini kita melihat jika poin utama bukanlah tentang perbuatan baik menentukan keselamatan, tetapi poinnya adalah iman kepada Kristus semestinya menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup, di mana salah satunya adalah menghasilkan kepedulian kepada sesama. Mungkin banyak orang baik, tapi belum tentu kebaikan itu muncul karena iman. Tetapi seharusnya orang yang beriman adalah orang yang baik, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudara, dalam hal inilah iman kepada Kristus membuat kita menjadi semakin memiliki pikiran dan juga hati Kristus, yaitu pikiran dan hati yang dipenuhi oleh belas kasih, oleh kepedulian kepada sesama. Dengan kata lain, kepedulian kepada sesama semestinya mengalir secara alamiah dalam hidup kita orang-orang beriman kepada Kristus. Jadi, sekali lagi, ini tidak berbicara jika perbuatan baik menentukan keselamatan kita, tidak. Justru kita melakukan perbuatan baik karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Iman seharusnya mendatangkan perbuatan baik, di antaranya belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Saudara-saudara, pada hari Minggu Kristus Raja ini, di penghujung minggu biasa sebelum kita memasuki minggu Advent, kita diingatkan jika iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, yaitu iman yang melahirkan tindakan belas kasih dan kepedulian kepada semua orang. Karena itu, sudah semestinya orang percaya terus membangun kepedulian terhadap orang lain sebagai wujud nyata dari imannya. Iman memang tidak kelihatan,
tetapi hasil dari iman itu nyata. Saudara-saudara, mari membangun hidup yang lebih baik dengan terus mempraktekkan gaya hidup peduli kepada sesama. Kiranya Tuhan memampukan saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang beriman dan mampu menyatakan iman dalam perbuatan. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mulut dan hati kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pemurah, terima kasih untuk sabda-Mu. Ajar kami untuk menjalani kehidupan kami dengan benar, dan kami boleh menyatakan iman percaya kami kepadamu dalam perbuatan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mirunggan mereka yang saat ini sedang sakit karena COVID-19. Tuhan lindungi mereka, kuatkan mereka, beri mereka semangat dan kesembuhan. Demikian juga bagi seluruh keluarga yang merawat dan mendampingi. Bapa, kami juga memohon berkat-Mu bagi anak-anak kami dalam studi mereka. Kiranya dengan pertolongan Tuhan mereka dapat meraih masa depan yang baik. Melalui pekerjaan dan usaha kami, kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kami. Bahkan kami mampu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam pelayanan, dalam persiapan kami untuk menyambut masa Advent dan Natal. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menerapkan new normal, agar kami sebagai umat-Mu boleh berjuang menjaga kelestarian hidup dengan mentaati protokol kesehatan. Kami percaya dengan bimbingan dan berkat-Mu, kami warga jemaat-Mu mampu berperan aktif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kami juga mohon berkat bagi seluruh jemaat yang sudah lansia, yang tidak lagi dapat berkumpul bahkan bertemu dengan keluarga dan teman-teman. Kiranya Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan, agar para lansia tetap sabar dan senantiasa diberikan kekuatan dan hikmat untuk menjadi pendoa syafaat di rumah masing-masing. Kami juga mohon berkat bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalipun mereka tidak dapat berbakti, bertemu teman-teman dalam kelas sekolah minggu. Tetapi mereka tetap giat membaca dan berdoa bersama dengan keluarga, orang tua mereka. Ya Allah yang Maha Pemurah, bersama kami juga memohon berkat-Mu bagi bangsa kami. Tolong ya Tuhan, pimpin dan urapi pemimpin pusat sampai daerah, agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, sekalipun kami masih harus beribadah di rumah-rumah, tetapi semangat persekutuan, semangat kepedulian kami tetap ada dan terpelihara. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami memohon berkat, kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening gereja, atas nama bendahara gereja, nomor rekening ada di warta gereja, atau langsung ke kantor gereja, dan dapat juga dititipkan pada pengurus kelompok dan majelis yang ada di kelompok. Persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 278 bait yang pertama, Bila Sangkakala Menggegap. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan sabda Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
sawah ladang sungguh elok berseri, yang lebih indah Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Indah kesumat insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan